Assalamualaikum warahmatullahi Dan selamat sore. Bentar, izin share sebentar ya Pak ya. wabarakatuh. Ya, silakan. Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Ya, ke slideshow aja yang mungkin. Ya, oke. Siap. Nggak bisa ya Pak ya. Slow. Ya, Slow. Ini sekarang gimana? ya, Oke Pak. sudah. Sudah full Oke. screen. Oh, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak Edi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing knowledge ya. Padahal di sini banyak rekan-rekan yang lebih senior kayaknya. Hari ini dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya ya dalam webinar kali ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Bantara Bayu Permana Putra, alumni dari Teknik Fisika ITS angkatan 2009 dan melanjutkan program profesi insinyur di tahun 2022 kemarin. Saat ini saya bekerja di industri petrokimia yang letaknya di Bontang, Kalimantan Timur, yaitu PT KMI, Ultimate Methanol Industry, sebagai instrumen engineer di Departemen Maintenance, tepatnya di Electric and Instrument Section. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat tema yang berjudul Peran Teknik Fisika dalam Agreg DCS Project di KMI Plan. Ini merupakan salah satu eh, proyek saya yang pernah saya ikuti. Eh, oke. Ini sedikit overview dari KMI Plan ya, yang tempat saya bekerja. PT KMI merupakan industri petrokimia yang memproduksi metanol dan berlokasi di Bontang, tepatnya di area industri PT KII atau Kaltim Industrial Estate Kalimantan Timur. PT Kaltim Methanol Industri ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 1991 sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri. Namun pada tanggal 9 Desember tahun 1997, status ini berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA dengan Niso Iway Corporation sebagai pemegang saham terbesar 85%, kemudian PT Humpus sebesar 10%, dan Daisel Chemical Singapore sebesar 5%. Kemudian pada tanggal 1 April 2004, Niso Iway Corporation dan Nikkei Men Corporation bergabung menjadi Sojitz Corporation, sehingga membuat saham Niso Iway Corporation diserahkan kepada Sojitz Corporation. Kemudian Sojitz Corporation ini perusahaan Jepang. Uh, ini sebagai kilasan overview dari proses di pabrik metanol, di mana pertama-tama PT KMI merupakan industri petrokimia yang memproduksi metanol dari gas alam yang disuplai dari Eni, Pertamina Hulu Mahakam, PHSS sama-sama, dan PHKT yang terkumpul di stasiun kilometer 53. Kemudian sebagian dialiri ke PT Badek LNG dan sebagiannya lagi didistribusi ke KIE, kawasan industri estate yang berkumpul di Pertamina Sekalian.
Kemudian di Pertamina SKG akan dibagi, maksudnya saya didistribusi ke beberapa pelan, yaitu ada pupuk Kaltim, kemudian ada KPI atau Kaltim Panai Industri, dan Kaltim Daya Mandiri, dan Kaltim Metanol Industri. Gas alam tersebut kemudian dialiri ke unit reforming. Di sini biasanya kita kenal unit 100. Di dalamnya terdapat beberapa step, yaitu desulfurize yang bertujuan untuk menghilangkan sulfur pada gas, dan pre-reformer yang bertujuan untuk memecahkan karbon berat pada gas, dan steam reformer yang bertujuan untuk memecahkan gas metan menjadi CO, CO2, dan H2. Kemudian dilanjutkan ke autothermal. Setelah itu masuk pada sintesis area atau unit 200. Sintesis ini biasanya kita sebut metanol sintesis. Ini proses ini bertujuan untuk menghasilkan raw metanol yang akan dialiri ke unit berikutnya, yaitu unit destilasi. Nah, unit destilasi ini biasa disebut unit 300. Tujuannya untuk menghilangkan impurities agar mencapai spesifikasi kemurnian metanol yang diinginkan yaitu sebesar 99,98%. Setelah menghasilkan metanol, setelah menghasilkan metanol dengan kemurnian yang diinginkan, maka metanol tersebut akan ditransferkan ke tangki. Di sini ada dua tangkinya. Untuk penyimpanan sementara yaitu unit 400, kemudian untuk pengapalan atau penimbunan yang akan didistribusikan ke customer yaitu unit 1100. Selain beberapa unit di atas, ada pula beberapa unit yang bertujuan untuk menunjang proses pembuatan metanol yang biasa disebut utilities. Nah, di sini ada steam dan kondensat, yaitu biasa kita sebut unit 150. Kemudian power, electricity ini, unit 700. Kemudian oksigen. Unit oksigen ini biasa kita sebut unit 1300. Ini didapatkan dari proses pengambilan di udara sekitar dan diambil melalui beberapa proses nitrogen dan oksigennya. Kemudian unit cooling water. Ini ada beberapa unit, yaitu unit 550, 500 yang berfungsi water treatment, terus unit 650 yang mengambil air laut yang akan diproses ke unit 500 yang dimurnikan. Dan unit 600 sweet cooling water ini biasanya berfungsi untuk yang akan disuplai ke setiap heat exchanger ya. Nah, ini langsung ke proyek yang pernah saya lakukan, yaitu upgrade DCS project. Apa sih apa sih DCS itu? Yaitu distribusi control system atau yang kita kenal DCS, merupakan sebuah platform yang berfungsi sebagai pengendali otomatis dan pengoperasian pada suatu pabrik atau proses industri. Platform ini sering kita jumpai di dunia industri petrokimia maupun di oil and gas, atau mungkin di produksi listrik juga, di mana platform tersebut merupakan platform yang sangat kritikal dan less maintenance ya.
Adapun beberapa dasar komponen dari DCS yaitu Human Interface, kemudian Flight Control Station, Engineering Work Station, kemudian Communication. Communication. Ini kita bisa lihat gambar di slide ini ya. Ya, ini merupakan cuplikan dari sistem arsitektur DCS di KMI ya. Nah, ini yang disebut FCS, Flight Control Station, kemudian EWS, yang kita namai EWS, yaitu HIS 264, kemudian selebihnya merupakan HIS untuk teman-teman operator, yaitu ada 263, 262, 261, 260, 259, dan ini 258. 258 ini untuk monitoring. Kemudian kita bisa lihat ada beberapa jalur komunikasi yang disebut ada Ethernet switch, kemudian ada bus 1, bus 2, dan ada AVR 10D. Untuk selanjutnya yaitu Human Interface Station. Human Interface Station yang biasa kita kenal HIS merupakan sebuah perangkat yang bersinggungan langsung dengan operator. Dan melalui perangkat ini sebuah proses bisa dikontrol maupun dimonitoring. Seperti proses pengendalian pressure, kemudian proses pengendalian temperatur, level, maupun yang lainnya. Kemudian kemudian biasanya HIS ini adalah sebuah komputer ya, komputer yang biasanya biasanya memiliki spesifikasi yang sangat tinggi, di mana workstation ini dituntut untuk hidup lebih dari 24 jam ya. Jadi mungkin saat kondisi pabrik off shutdown baru dilakukan maintenance. Nah, ini berbeda dengan PC atau personal komputer yang biasa kita temui di kegiatan sehari-hari ya. Nah, biasanya itu dari sisi mungkin storage-nya. Nah, kalau storage-nya di personal komputer yang biasa kita temui itu kan ada yang storage-nya banyak tapi tidak bersifat redundant. Nah, kalau misalkan di station ini harus bersifat redundant. Jadi tujuannya untuk apabila salah satu dari storage itu fail, maka bisa otomatis membackup seperti itu. Kemudian engineering workstation. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan HIS. Namun kalau engineering workstation ini biasanya untuk team maintenance, khususnya yang dipegang oleh instrumen engineer sendiri ya. Nah, ini yang membedakan antara EWS Engineering Workstation dengan HIS itu berada pada license-nya. Kalau HIS license-nya itu biasanya untuk monitoring, terus untuk mengendalikan juga. Jadi dia tidak bisa modifikasi. Nah, kalau engineering workstation ini is workstation yang berfungsi untuk memodifikasi apabila kita ada sesuatu yang diperlukan, seperti penambahan assignment pada field instrument yang baru, kemudian perubahan logik di dalamnya, kemudian untuk test function. Nah,
Jadi lebih istilahnya EWS ini lebih ke kelebihan dari license yang dipunya. Nah, kemudian komunikasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan sekilas ya. Nah, di sini kan ada gambar Ethernet, switch, bus switch 1, 2, dan AVR 10D. Nah, ini itu yang untuk Ethernet switch itu merupakan jalur komunikasi antara sesama NIS maupun eh, jadi di luar sistem kontrol lah. Nah, kalau yang bus 1 dan bus 2 ini itu merupakan jalur komunikasi antara IS dan EWS, antara IS dengan FCS. FCS yang tempat untuk pengendaliannya. Jadi apabila operator itu menginginkan menaikkan atau menurunkan set point, ya melalui ini jalurnya dari ini masuk ke buswitch dan masuk ke AVR baru melewati ke FCS. Jadi eh, biasanya di sebuah sistem DCS itu ada dua jalur, yaitu jalur Ethernet maupun bus. Nah, bus ini kalau di tempat kami ini menggunakan VNet IP itu yang dan jadi FCS ini kita menggunakan eh, produk dari Yokogawa. VNet. Mungkin untuk produk yang lain eh, saya kurang tahu ya apa namanya. Nah, untuk AVR 10D ini karena sistem yang ini sistem yang lama, yang saya tampilkan ini sistem lama yang saat ini sudah mulai lagi masa migrasi ya dari yang lama ke yang baru. Itu nanti ini merupakan konverter ya, konverter dari kabel koaksial ke Ethernet. Jadi sistem Ethernet ini ya sistem yang sudah maksimum 1 Gbps. Nah, kemudian field control system. Field, con field control station. Field control station ini atau yang kita yang biasa singkat FCS itu merupakan sebuah perangkat utama yang berhubungan langsung dengan field instrument, baik eh, field, baik transmitter, switch, eh, control valve atau yang lainnya yang ada di biasanya di lapangan ya. Kemudian eh, menjalankan pengendalian otomatis pada sebuah proses. Nah, biasanya juga ini eh, di dalam FCS ini kan ada, ini basic komponennya ini ada FCU yang di atas ini. Kemudian node interface unit ini yang gambar di bawah ini. Kemudian ada I/O atau NES yang biasa kita sebut. Nah, ini yang bersinggungan langsung dengan field instrument. Jadi field instrument masuk melalui JB, kemudian dikumpulkan melalui JB, JB melalui marsaling, marsaling baru masuk ke NES ini. NES ini merupakan yang berkomunikasi dengan field instrument langsung. Wiring-wiring itu nanti dikonekkan ke NES, baru masuk ke node node-nya ini. Baru node ini akan didistribusi ke FCU. 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 Nah, FCU ini sudah ditransfer data-data atau logik atau berupa function block. Nah, yang akan di yang maksud saya eh, yang akan eh, dilakukan pengendalian ya otaknya di sini lah di FCU ini. Walaupun kita di sisi HIS mengontrol apabila FCU ini fail,
ya tidak bisa melakukan pengendalian. Jadi istilahnya otaknya ada di field control unit ini. Nah, field control unit ini terdiri dari power supply, ini yang di sisi tengah ini ya, power supply. Ini ada dua. Kemudian ada yang untuk komunikasi, yang Pinet IP itu tadi. Sini. Kemudian di sini ada CPU-nya, ya prosesornya lah. Ini yang di posisi tengah-tengah ini. Ini dan ini. Jadi sistemnya biasa untuk di tempat kami ini semuanya redundant. Kemudian yang di bawah ini merupakan fan cooler yang berfungsi untuk mendinginkan pada prosesor. Dan FCU ini juga ada baterainya yang kecil ini. Nah, kecil ini itu baterainya. Baterainya ini berfungsi apabila sistem atau kelistrikan di plant mati secara tiba-tiba atau blackout lah istilahnya. Nah, ini ACS ini masih bisa hidup. Jadi berfungsi ketika ada blackout, teman-teman operasi ini masih bisa melakukan pengamanan. Biasanya ini bertahan 72 jam. Itu tergantung masa life cycle-nya ya. Semakin lama dia tidak diganti ya semakin akan menurun. Seperti itu. Nah, masuk ke sesi proposal project dan eh, latar belakang kami melakukan pergantian atau upgrading peremajaan untuk pada sebuah field control station ini karena kan sebelumnya kami mempunyai annual maintenance yang kepada pihak Yokogawa di sini yang kami gunakan. Nah, mereka memberi informasi bahwa untuk software eh, yang kami gunakan itu yaitu Centrum VPR 5.02 ini sudah mulai eh, obsolete ya. Jadi sudah mulai tidak disupport lagi oleh Yokogawa. Nah itu karena mereka mengikuti updatean dari Microsoft karena kan Centum ini menggunakan OS dari Microsoft. Itu Microsoft Windows 7 itu untuk Centum VPR 5. Nah, ini akan di-upgrade ke Centum VPR 6. Sedangkan FCS kami ini yang merupakan RIO itu akan masuk pada masa fase kedua. Fase ke ya fase ke masa extended maintenance phase. Nah, ini sampai 2025 sudah tidak disupport lagi. Jadi kalau sekarang infonya stok itu sudah mulai dihentikan. Order order apa spare partnya itu sudah mulai dihentikan mulai dari baterai, NES, I/O modul dan lain-lainnya itu sudah mulai dihentikan sejak tanggal 1 Oktober. Tapi masih disupport sampai 2025. Jadi produksinya itu untuk modul-modulnya itu sudah dihentikan, tapi di sekitaran ini di dunia ini eh, spare part itu tidak apa sampai disupport sama oleh Yokogawa untuk spare part itu hanya 2005. Kalau sudah di sekitaran sudah habis ya sudah gitu. Nggak bisa diganti lagi. Jadi seperti itu. Jadi intinya karena obsolete-nya sistem, maka kita mengupgrade FCS kita ini di
KMI. Jadi dari Centum VVR5 ke Centum VVR6, namun FCSC ini dari Centum CS 3000 ke Centum VP. Nah, itu dari situ kita mengajukan proposal kepada manajemen, kemudian sekaligus budget-budget yang intinya kami mengajukan budget proposal ke manajemen ya, ada dari material hardware dan software karena dua-duanya ini obsolete. Nah, kemudian engineering. Nah, untuk engineering ini karena eh, sistemnya baru ya, sistem baru dan kami tidak memiliki ilmuwan yang eh, mengikuti Yokogawa, jadi kita menyerahkan langsung untuk dari migrasi dari Centum TV R5 ke R6, baik dari function block, terus logic, kemudian eh, function test dan lain-lainnya, graphic builder. Nah, itu pihak Yokogawa yang memegang peran penuh. Tapi eh, tim kami sebagai memfilter yang mana yang perlu dilakukan modifikasi atau yang dan lain-lainnya. Dan dari sisi personel cost-nya ya, nah, nanti rencananya berapa engineer yang dikirimkan, terus kemudian berapa teknisi yang dikirimkan. Tuh, kemudian travel dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian masuk ke step procurement. Nah, di procurement ini ada 3 step, yaitu preparation dokumen, persiapan dokumen-dokumen ya untuk pembelian barang, kemudian melakukan evaluasi secara teknik, dan kemudian kick off meeting uh, sebelum dilakukannya uh, engineering ya. Nah, saat preparation dokumen ini, kami kebetulan KMI ini tidak memiliki struktur organisasi yang luas ya, yang besar kayak pabrik-pabrik besar kayak Vokaltim, Pertamina dan lain-lain lah. Ya, kami ini perusahaan swasta yang eh, benar-benar di satu section itu bisa mengurusi dari awal sampai akhir. Nah, ini dokumen-dokumennya yaitu eh, mulai dari berapa I/O yang perlu dilakukan perubahan, apa pembelian, terus FCU berapa, power supply-nya berapa, semuanya. Nah, itu kita lakukan dokumen, membuat dokumen tersebut, dilampirkan, dan nanti diberikan ke section ke uh, logistik. Nah, logistik ini akan menjembatani ke pihak Yokogawa. Nah, dan nantinya Yokogawa memberikan quotation, penawaran. Nah, baru ketika Yokogawa melakukan quotation, dikirimkan ke kami untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena walaupun teman-teman Yokogawa ini yang uh, mempunyai barangnya, tapi kita perlu memastikan benar nggak sih yang ditawarkan ini jumlahnya sesuai, terus apa aja, karena ditakutkan ada barang-barang yang memang nggak perlu ditawarkan, jadi kita ikut beli. Nah, jadi itu berdasarkan juga karena Yokogawa ini kan memiliki engineering sendiri lah, engineering sendiri menawarkan di kita, dan kami sebagai user ini mengevaluasi berdasarkan dari manualnya mereka, apa aja misalkan kayak modul itu yang kita punya untuk R5-nya itu AM11. Nah, sedangkan di R6-nya itu
Untuk yang baru A2 SAM 105 itu ada berapa? Nah, benar nggak jumlahnya seperti itu? Nah, setelah melakukan beberapa kali evaluasi, nah kita lakukan kick off meeting. Nah, ini kick off meeting ini biasanya juga sekali lagi untuk memastikan lagi materialnya itu jumlahnya berapa, terus kapan bisa diyakinkan untuk tiba di eh, plan. Nah, terus kemudian kami mm, meminta beberapa apabila ada material di require-nya terlalu lama, nah saya minta solusinya seperti apa. Karena kan migrasi ini, upgrading ini kita lakukan pada saat turnaround, itu kondisi shutdown. Eh, Kebetulan kami untuk KMI ini per tahunnya hanya sekali untuk dilakukan shutdown. Tuh. Jadi kita melakukan kick off meeting ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya mengkonfirmasi dari mulai material sampai ke schedule dari pembelian, terus pengiriman dari Jepang atau dari tempat lain atau Singapura, nanti tiba di Indonesia baru ke plan itu kita minta uh, schedule-nya. Nah, dan setelah itu disepakati saat kick off meeting, nah itu kita lanjut ke uh, engineering ya dan instalasi. Di engineering ini yang tadi saya sempat sampaikan ya, itu engineering di sisi Yokogawa ada, di sisi kami juga ada. Nah, engineering untuk dari sisi Yokogawa itu ada dua ini, project engineering. Jadi ada beberapa dokumen engineering yaitu seperti sistem konfigurasi, terus cabinet dan konsol drawing, kemudian bill of material (BOM), terus hardware spesifikasi, functional design spesifikasi. Nah, ada juga untuk engineering service-nya, itu basic engineering, terus detail engineering, dan implementasi untuk modifikasi. Kemudian material handling, procurement, dan shipment, terus sistem setup, staging, dan FAT, atau factory assessment test. Kemudian di sistem engineering-nya itu yaitu database. Jadi logik-logik yang dari R5 itu dikonversi ke R6. Nah, itu mereka. Nah, terus dari sisi EWS-nya. Dan untuk sisi HIS-nya itu ada overview Windows, terus ada function key assignment. Function key itu biasa teman-teman operasi itu ya. Kalau di unit, misal, jadi ke unit untuk melakukan pengendalian proses itu ada beberapa function. Nah, itu untuk fungsinya untuk ketika ada problem atau apa-apa itu dia bisa langsung cepat ke grafik yang dituju lah. Misalkan Steam. Nah, Steam ini kan sangat cepat untuk proses perubahannya. Mungkin untuk venting menjaga pita tekanan yang kami biasa 104 bar. Nah, itu kan perubahannya sangat cepat tuh. Dari set pointnya misalnya 104, nanti kalau misalkan over pressure, nah itu perlu dimonitor setiap saat. Nah, ini fungsinya di function key. Function key itu tujuannya untuk mempercepat uh, ke tempat posisi grafik yang dituju. Kemudian control group Windows. Control group ini untuk pengendalian beberapa pengendalian, misalkan pressure, temperatur, terus level. Nah, itu di grup jadi satu. Jadi sekali frame, satu frame ini ada beberapa pengendalian.
Itu. Dan trend Windows itu grafik trend dari untuk nilai PV, LV maupun SV. Nah, dan ada lagi report sheet, habis itu estimasi grafik grafik baru lah ya, dan grafik yang lainnya. Jadi bisa kita minta untuk kalau tiba-tiba dalam tampilan ini kita ada penambahan, nah itu bisa kita minta kan ke teman-teman itu. Terus ada internal test, ya. Terus tuh graphic function check, terus tuh ada HMI function check, dan kemudian ada report function check. Nah ini dari proses engineering ini, sebelum barang-barangnya sampai ke plan kami, itu dilakukan FAT di sebelumnya. Ada lihat disebutkan FAT activity ini ada dua, jadi software maupun hardware. Jadi kita cek satu-satu yang ada, yang datang. Jadi barang-barang tiba di stagingnya Yokogawa, kemudian disusun, dibuatkan kabinet, kabinet temporary. Jadi semua hardware itu dipasang persis kayak nantinya yang akan dipasang di stand kami. Nah, jadi semuanya mulai dari FCU-nya, NES-nya, terus IO-nya itu dipasang semua. Jadi FAT ini untuk khusus hardware ini kita cek satu-satu, mulai dari sisi power supply. Ini kan ada redundant ya. Jadi tes redundant function, yaitu ketika dicopot, dimatiin power salah satu, itu masih bisa kontrol atau enggak. Nah, kemudian yang satunya lagi dibalik. Nah, itu dilakukan tes port. Ini kabel Ethernet ya. Masuk ke tiap-tiap modul. Ini modul untuk dari node ke yang menghubungkan dari node ke NES ya. Kemudian ini ada pandu LR121. Apa 11? Ini 121. Kemudian ini 11 ini kabel modul yang berfungsi sebagai koneksi antara subsistem lain ya, yang menggunakan kabel RS232 atau 445. Nah, itu maksudnya melalui ini. Yang sekarang tipenya ALR121 atau 111. Seperti itu. Kemudian itu juga dilakukan tes. Jadi setiap I/O ini kita lakukan tes berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian powernya juga berfungsi apa tidak. Sistem redundansinya itu berfungsi apa tidak. Nah, kemudian di sisi software juga sama. Jadi software itu kita cek satu-satu, grafiknya, mulai dari grafik, terus tuningnya, terus logiknya, function logiknya, itu kita cek satu-satu. Misalkan ada 1000 atau 500 atau ya 200 logik lah. Itu kita cek satu-satu di dalamnya maupun di luar, di sisi luarnya ya. Di dalamnya maksudnya kayak function block kalkul. Nah, ini biasanya ada sebuah tuning lah di dalamnya ini. Nah, tuningnya itu sebuah tuning dan bahasa pemrograman. Ya misalkan jika X maka X, nah itu kita cek satu-satu. Itu sesuai dengan antara yang baru yang dilakukan Yokogawa itu, yang convertnya itu sudah sesuai persis
apa tidak. Kalau tidak ada, itu bisa lanjut. Nah, kalau tidak ada, kalau ada, nah itu kita biasanya melakukan eh, permintaan untuk diperbaiki. Nah, itu. Kemudian dari sisi jalannya fungsi function block. Nah, misalkan kalau pengendalian temperatur. Nah, ini ketika temperatur tinggi, valve-nya buka apa enggak. Tuh. Jadi misalkan ini temperatur pakai pengendalian dari masukkan apa, BFB loh. Nah ini yang di sini ya. Nah ini kan ada kontrol ini dari temperatur. Nah itu. Jadi ini ketika kita menaikkan. Jadi ini kita bisa lakukan fungsi dari sisi. Nah kita biasanya masukkan salah satu ini kabel ke sini, dikonekkan ke loop. Biasanya kita kenal loop kalibrator ya. Nah loop itu empat ngasih seperti loop ini dijadikan sebagai seperti transmitter loh. Nah, jadi kita masukkan nilainya 4 sampai 20 mA. Nah, nanti dilihat dia mati. Sini naik atau turun dari nilai PV-nya. Nah, kemudian nanti kita lakukan perubahan set point-nya, nilai SP-nya. Nah, itu memberi sesuai perintah nggak kita naikkan set point. Nah, itu akan valve ini dilihat dari MP-nya ya. Dia akan turun atau sebaliknya seperti itu. Nah, itu kita uji satu-satu semua. Nah, biasanya seperti itu. Baru setelah semua proses itu selesai, baru barang tersebut dikirim ke klien kami. Nah, untuk engineering di sistem di sisi KMI, jadi sebenarnya di unit kami itu ada unit-unit yang tidak bisa mati walaupun uh, unit lain itu dilakukan turn-off. Yaitu khususnya ini di sini. Unit 1300 dan 1100. Nah, unit 1300 itu merupakan storage nitrogen ya. Nitrogen ini kalau di berfungsi sebagai nanti di tangki ada sealing ya. Nah, itu menggunakan nitrogen. Jadi nitrogen ini dikirim ke unit 1100 dan unit 200. Nah, kalau di unit 200 itu untuk menjaga pressure. Karena di situ kalau misalkan tidak sebuah reaktor yang ada katalisnya itu apabila tekanannya turun, nah ini nanti disuplai gasnya ini. Jadi itu harus diisolate. Jadi ketika FCS itu dilakukan upgrade atau diinstal, maka kita harus mempersiapkan prosedur apa sih yang harus kita manipulasi di lapangan. Karena sistem kontrol ini sudah blank ya. Maksudnya blank itu ya sudah tidak bisa mengendalikan melalui HIS lagi. Jadi balik ke zaman yang dahulu. Jadi yang langsung sistem open loop lah, yang langsung operator berada di lapangan ya. Itu dari sisi kami sebagai instrumen engineer. Jadi kita mempersiapkan mana sih, nah, misalkan di sini ya ada uh, ini kan liquid dari tangki ini keluar ke nitrogen header ya. Nah ini ada sebuah kontrol pressure, kemudian sama ada untuk venting, ada kontrol pressure juga di sini. Kemudian ada monitoring level untuk nitrogen sendiri. Nah ini apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita melakukan manipulasi di sisi kontrol valve itu sendiri untuk pengendaliannya dan di sisi monitoring. Jadi kita menggunakan indikasi lokal karena ini merupakan gas ya. Gas itu sangat berkaitan dengan pressure ya. Jadi kita lakukan penggantian di sisi sensornya untuk misalkan LI.
L ini kan ada dua tapping ini. Nah, ini menggunakan differential pressure transmitter. Nah, ini kan memanfaatkan tekanan. Jadi kita melakukan penggantian ke PI lokal ya. Jadi transmitter itu dipasangkan sisi high dan low-nya itu sebuah PI. Jadi kita dari PI itu bisa dikonversikan ke level seperti itu. Kemudian untuk yang PC1 dan PC12 ini kan ya kita gantikan ke sensor PI lokal seperti itu aja. Kemudian kalau untuk di kontrol final elemennya, kontrol valve-nya itu kita lakukan manipulasi. Kalau yang di sisi PC12 ini kita lakukan open full ya, full 100%. Karena apa? Karena di sisi downstreamnya ini ada block valve. Jadi kita bisa mainkan di block valve downstreamnya untuk menyuplai ke nitrogen feedernya. Kemudian untuk ventingnya, nah ini sama, kita bypass. Jadi bypassnya ya, dari yang biasanya kontrol valve itu kan untuk kontrol untuk penerima 420-nya itu kan posisioner. Nah, posisioner. Jadi jalur EI itu kita bypass dari EI header ke regulator. Regulator itu kita sesuaikan dengan kemampuan kontrol valve. Nah, misalkan kontrol valve untuk opening 100% itu misalkan sampai 2 bar. Nah, itu kita mainkan situ. Jadi keluaran dari regulator itu langsung ke diafram aktuatornya. Nah, jadi kita mainkan di situ, mintanya berapa. Dan biasanya kontrol valve ini upstream dan downstream ini ada block valve. Jadi itu yang digantikan. Tuh. Kalau misalkan tidak ada, nah itu bisa kita lakukan diskusi dengan pihak proses engineer ya, proses yang biasanya untuk pemakaian atau untuk venting itu berapa eh, normal meter kubik ya, dikeluarkan. Nah, itu kita biasanya diskusi dari situ. Nah, ditetapkanlah berapa persen bukaan dari kontrol valve. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke instalasi. Nah, untuk proyek kemarin ya, sebenarnya ini masih sebenarnya kan tadi ada 4 FCS. Nah, untuk yang sudah kami kerjakan itu baru 2 FCS. Dan mungkin tahun ini kita akan kerjakan 2 FCS lagi. Nah, ini dia untuk FCS yang kemarin itu kita ada manpowernya instrumen engineer 2 orang dan foreman-nya 1. Teknisinya untuk dari Yokogawa itu ada 9 kita bawa. Nah, engineer-nya ada 3. Dan untuk pulling kabel itu tarikan apa untuk kabel ya, gelar kabel lah istilahnya. Nah, itu ada 6 orang. Karena kenapa ada pulling kabel? Nah, karena di sistem yang baru ini kabel yang existing itu sudah tidak digunakan. Jadi yang awalnya pakai koaksial diganti menjadi fiber optik. Nah, jadi kita memerlukan bantuan untuk menggelar kabelnya sebanyak 6 orang. Terus material dari sisi hardware. Nah, ini ada jenis NASB plus couple modul sebanyak 2 EA dan current input adaptor yaitu 222 EA, current output adaptor ada 73, RTD atau TC input adaptor itu ada 7 EA, kemudian pulse input signal adaptor ada 2. Ini pulse input sinyal nih kita gunakan untuk speed nih kalau di lapangan. Nah, untuk mendeteksi speed dari turbin. Nah, kemudian ini duplex speed controlnya yang tadi FCU-nya itu 1 unit. Cabinet utility kit yaitu yang 1 set itu yang untuk
fan yang tadi yang sempat saya singgung. Kemudian dot interface unit ada 7 EA, NAS adapter itu ada 19 EA, RTD port input module 7 EA, kemudian digital input modul ada 8 EA, digital output modul 6 EA, kabel LAN komplit itu 16 14 EA. Kenapa ini kabel LAN komplit? Eh, Ini maksudnya kabel LAN komplit itu jadi kabel LAN yang sudah yang langsung dari manufaktur itu sudah terpasang ya. Jadi kita nggak perlu cramping lagi. Nah, yang seperti kita lakukan untuk masang switch di rumah atau di kantor gitu ya. Ini kita menghilangkan kegiatan aktivitas tersebut. Takutkan kalau apabila pemasangan RJ45-nya itu nggak bagus, nah itu kalau di sistem kontrol kan bahaya. Jadi kita langsung dari uh, pabrik manufakturnya langsung kita beli. Nah, terus ada Evo kabel. Ini kita pesan 1000 meter karena 1000 meter ini karena kita punya 4 FCS. Ya, jadi kita beli sekali beli sudah langsung banyak. Jadi kita ketika migrasi untuk tahun berikutnya bisa menggunakan. Jadi nggak perlu uh, order lagi. Terus patch panel 3E, patch cord 6E, dan detail 60. Nah, dari sisi softwarenya itu ini untuk software Centumnya sendiri ya. Satu set dan product maintenance license satu set, sertifikatnya satu set, project IO license satu set, control drawing status display package ini satu set, logic chart status display package itu satu set, dan control function FCS-nya itu satu set. Nah, sebenarnya control drawing dan logic chart ini bisa enggak? Karena di sisi kemarin tuh HIS yang mempunyai control drawing itu hanya 3. Nah, kita melakukan penambahan karena diperlukan dari sisi teman-teman operator itu untuk melihat uh, logik apa yang sudah uh, melihat logik secara real time lah. Yang mana yang masuk, yang bernilai 1 atau 0 itu. Nah, itu ini license-nya. Logic chart, status, dan control drawing. Nah, ini foto terakhir ya yang sempat saya foto, dokumentasikan. Nah, ini yang sistem Centum. Sebenarnya Centum CS ini ya, Centum CS 3000, cuman softwarenya di dalam ini Centum VP R5. Nah, masih menggunakan Axial. Ini, nah, ini yang baru sistem R6 yang baru, Centum VP. Jadi perbedaannya dari sisi FCU yang semula tak seperti ini CU-nya, prosesornya maksud saya. Ini baterai, ini power supply, ini baterainya, nah ini CU-nya. Nah, ini sistemnya redundant ya, kanan dan kiri. Nah, ini fan-nya. Nah, itu berubah menjadi seperti ini. Nah, ini power supply-nya sekaligus CU-nya. Ini not-nya. Ini untuk ini not interface-nya ya. Jadi ini power supply. Nah, ini yang menghubungkan jalur komunikasinya melalui Ethernet. Ini yang menghubungkan antar node. Nanti ini terkoneksi ke node masing-masing dan nanti salah satu yang ujung ini connect ke sisi FCU-nya. Jadi apabila ini mati, tidak bisa dilakukan kontrol pengendalian untuk satu node. Jadi satu node ini jadi ke bawah ya. Karena ini sistemnya RIO, sistemnya ke bawah.
Beda lagi yang untuk NIO, nah itu nanti dia sistemnya kayak gini, seperti ini. Nah, ini digital input atau digital output. Nah, sedangkan yang ini untuk analog input atau analog output. Ini sama ya. Jadi kalau tempat kami ini ada yang satu node itu isinya 4 mesh dan ada lagi yang satu node isinya 5 itu. Ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Cuma yang sisi mesh kedua tidak ada. Pindah ke atas. Jadi sistem yang baru itu eh, komunikasi mulai subsistemnya itu pindah ke FCU ya, diletakkan di atas. Kalau yang R5 itu ada nest-nya sendiri di sini. Ini misalnya komposisinya. Nah ini schedule jadwalnya. Ada beberapa pekerjaan yaitu yang tadi pulling cable, terus splicing I/O, fiber optic ini, tagging I/O, terus backup, terus dismantle maupun install, terus install software, melakukan offline dan online download, dan melakukan ngecek, dan terakhir commissioning. Nah ini eh, jumlah pekerjaan dan durasinya untuk targetnya, namun soalnya seperti ini. Tuh. Yang bikin lama itu sebenarnya untuk instalasi itu kurang lebih 3 hari. Karena kalau 1 hari ini kalau tempat kami itu TA itu 10 jam ya, dari jam 7 sampai jam 6 kadang lebih. Karena kami TA sendiri turnaround itu sekitar 41 atau 42 hari. Cuman jadwal untuk sebagian hidup atau dari boiler mati ke hidup itu cuman total 25 hari. Nah itu. Jadi selama 25 hari ini misalkan FCS-nya yang kami lakukan itu FCS berapa? Nah, kalau misalkan FCS yang unit boiler yaitu pekerjaan hanya sampai 25 hari. Nah, namun teman-teman Yokogawa itu bisa memberikan eh, keyakinan ke kita hanya pekerjaan untuk lepas pasangnya itu 5 hari untuk 2 FCS. Seperti itu. Jadi untuk satu FCS, kalau orangnya ya, tadi saya sebutkan itu ya 2,5 hari lah kerjaan. Itu. Nah, kemudian dilakukan commissioning. Nah, commissioning itu sebelum start ya seperti biasa kita cek visual semua kabel yang uh, tadinya dilepas dan kita cek satu-satu. Jadi berapa IO itu kita cek satu-satu, ditarik ya, apa ya, ditarik itu. Nah, kalau misalkan agak longgar itu baru kencangkan. Nah, itu cek satu-satu, terus cek taggingnya sesuai enggak. Eh, kan tadi sebelum lepas itu ada tagging temporary, nah itu sesuai enggak. Nah, misalkan slot 1, slot 2, channel 1, 2, 3 itu udah sesuai enggak. Posisinya udah sesuai enggak. Nah, habis itu eh, mas, kemudian eh, memastikan power supply di sisi node maupun FCU-nya benar-benar eh, bagus enggak, seperti itu. Kemudian memastikan kalau dari sisi software itu kita memastikan logic yang sudah semuanya sudah auto apa belum. Jadi kalau startup seperti itu. Jadi kan tadi ada kegiatan aktivitas online dan offline dan online download. Nah, karena ada dilakukan offline itu logic semua itu yang ada di FCS itu berubah menjadi manual semua. Jadi kalau mau startup kan harus dilakukan pengecekan satu-satu sudah auto belum. Dan baru teman-teman itu bawah memberikan support untuk startup.
Jadi startup plan seperti biasanya setelah kita melakukan turnaround. Nah, dan yang terakhir yaitu dari sisi dokumentasi. Dokumentasi ini penyerahan dari dokumen-dokumen ya dari awal sampai akhir kegiatan, mulai dari nah ini ada mulai dari kita evaluasi dari drawing arsitekturnya untuk drawing hook-up-nya atau di sini kabinet ya, ini kabinet drawing. Nah, ini semua diserahkan. Nah, itu kita cek satu-satu. Sudah semua dilakukan semua, kita tanda tangani, baru kita terima hand over seperti itu. Ya, ya seperti itu seri knowledge yang pengalaman saya yang salah satunya pernah saya kerjakan di tempat saya. Untuk Pak Edi kembali Baik, kepada terima kasih Pak Bantara atas paparannya ya. Pengalaman menarik retrofit DCS. Ya, kita lanjutkan dengan tanya tanya jawab nih. Saya bacakan nih pertanyaan yang muncul di chatbox ya. Yang lain yang mau bertanya silakan ditulis. Yang pertama ini yang banyak bertanya nih Pak Muhammad Fatonin. Mohon izin mau bertanya untuk komponen desain selain Yokogawa, adakah alternatif yang lain dari segi harga dan kualitas tidak kalah dengan Yokogawa? Gimana ini Pak? Silakan Pak. Masih mute ya, mikrofonnya belum nyala. oh iya ya, sorry. Ada dari sisi Delta V. Nah, itu dari mana ya? Emerson kalau nggak salah. Itu bisa. Dari Emerson, Honeywell. Delta V Nah, Emerson ya. terus Honeywell juga mempunyai si DCS, cuma saya nggak tahu ya, lupa namanya. Nah, itu kalau dari sisi harga ya, ya kalau itu kurang tahu ya. Kalau di tempat eh, rumah saya sendiri yang untuk Yokogawa itu, untuk satu FCS-nya itu total ya, total semua tergantung I/O juga yang dibeli itu sekitar 4 miliaran lah gitu. Jadi untuk ya berdasar kalau pembelian migrasi ke manufaktur yang lain, nah itu harus dilihat dulu berapa banyak I/O yang akan digunakan seperti itu. Baik, berikutnya ini dari Pak Arko ini komentar suara mohon lebih keras nih. Kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan katanya. Masih Pak Muhammad Patoni ya. Dalam proses penentuan budget, nah ini engineer ditanyain budget nih. Untuk material hardware dan software, bagaimana mengantisipasi hardware dan software yang obsolete? Nah, ini masih kerjaan engineer nih. Obsolete, di mana dalam proses upgrade ke depannya terkadang cost-nya cukup besar. Ini masalah obsolete gimana? Ya, kalau masalah obsolete, nah ini karena kami di KMI itu punya annual maintenance ya, tiap tahunnya dari ya kita ada kerjasama antar Yokogawa untuk preventive maintenance-nya. Jadi walaupun DCS itu plus maintenance ya, itu kita tetap ada melakukan preventive maintenance per tahunnya. Nah, dari situ kita sering komunikasi. Nah, nantinya mereka memberikan informasi, oh Pak, ini sudah mulai obsolete tahun sekian, sekian, sekian. Nah, itu. Jadi life cycle-nya dikasih tahu. Terus biasanya juga kalau misalkan tidak ada kerjasama untuk annual preventif ya dengan vendornya tersebut, ya kita harus berusaha mencari informasi dari webnya sendiri. Misalkan kalau misalkan kita dari Emerson atau dari Honeywell, ya kita buka sistem kontrolnya itu biasanya ada yang namanya life cycle. Nah, life cycle itu biasanya sudah masuk fase mana, fase mana. Nah, itu ada seperti itu. Yang pernah saya, nah kalau di KMI itu dari sisi PLC ya. Nah, itu PLC saya waktu itu pernah buka update.
beberapa waktu lalu itu ternyata tahun sekian sudah mulai obsolete. Nah, itu nanti tahun sekian sudah ada penggantinya, suksesornya. Jadi intinya kita sebagai instrumen ini kita harus aktif, tergantung manufaktur apa yang dipakai di pabrik kalian. Nah, itu kita harus cari tahu. Tuh. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya masih Pak Mamat Patoni ini. Untuk security system dari sistem DCS Yokogawa terhadap serangan hacker dan cracker seperti apa? Nah, kalau dari sisi itu ya, kebetulan di tempat kami ini untuk sisi komunikasi jalur Ethernetnya itu kita tertutup ya, jadi tidak tidak terkoneksi dengan jaringan internet luar. Jadi untuk eh, kemungkinan terjadinya hacker atau apa minim seperti itu. Kalau misalkan eh, jaringan DCS tersebut terkoneksi dengan jaringan internet di luar, maka itu harus ada sistem security-nya seperti itu. Ya, tiap manufaktur tuh ada banyak kok yang menyediakan. Yokogawa punya, terus yang lain Honeywell juga punya kalau nggak salah. Nah itu macam-macam lah. Ya. Tetapi kalau dari tempat kami menyarankan ya tertutup, jadi tidak terkoneksi dengan jaringan luar dan workstation USB-nya itu semua ditutup semua. Jadi tidak ada yang boleh memasukkan pencolokan kabel USB ke workstation itu. Seperti itu. Baik, berikutnya dari ini tulisannya di sini Windows 10. Izin bertanya, kerusakan paling sering terjadi pada DCS Centum VP apa saja, baik software maupun hardware-nya? Kalau software jarang ya untuk rusak. Bahkan kalau saya selalu bekerja itu belum pernah ketemu rusak. Tapi kalau hardware dari HIS-nya sendiri rusak dari sisi hard disk. Ya, yang tadi saya bilang itu, karena hard disk di tempat kami itu redundant, ya kita bisa lakukan pergantian. Tapi biasanya kalau di tempat kami itu langsung komputernya kami ganti. Jadi saat komplit workstation-nya kita beli, kita install lagi Centum-nya, nah kita langsung lakukan sinkron lagi. Seperti itu. Kemudian untuk dari sisi FCS yang biasa sering rusak, eh, bukan sering sih, yang pernah kami temukan itu ya di sisi I/O modulnya yang terkoneksi dengan transmitternya sendiri langsung itu. Jadi kita biasanya nyetok di warehouse itu untuk I/O modulnya seperti itu. Mulai dari A2S. Yang tadi saya sebutkan AM11, AM51, nah itu yang biasa kita temukan kerusakan seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gilang Apriansah. Berapa banyak I/O yang digunakan di sana? Apa pertimbangan memakai DCS atau pakai PLC? Kalau I/O sebentar ya, ada banyak, ada sekitar total itu ada tadi 9. Kalau untuk eh, satu FCS tuh ada yang 900-an I/O, ada yang 1.200. Nah, ini kebetulan yang tadi itu 900-an yang saya jelasin tuh. Satu FCS-nya. Karena ada 4, itu tinggal dikalikannya aja. Tuh. Minimal 900-an. Nah, apa tadi ya? Eh, Eh, apa pertimbangan menggunakan DCS? Kenapa bukan PLC? Ini yang pertanyaan kedua. oh gitu. Sebenarnya dua-duanya dipakai ya. Biasanya kalau PLC itu digunakan untuk yang kita pernah dengar itu SIS untuk safety.
Nah, itu PLC lebih digunakan ke sistem safety-nya. Nah, kemudian untuk sistem monitoring dan kontrol itu ke DCS. Seperti itu. Sebenarnya nggak satu plan tuh DCS semua. Itu biasanya ada saling saling berkaitan lah. Jadi sistem PLC dengan DCS itu sama-sama berdampingan. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setiawidodo. Salam sehat, Pak Edi dan Pak Bayu. Terima kasih atas sharing knowledge-nya. Materinya sangat menarik sekali, Pak. Izin bertanya, adakah kiat yang bisa kita ambil agar proses proyek upgrade di CS ini bisa lancar dan tidak mengganggu kegiatan operasional, Pak? Apakah bisa kita cicil pekerjaannya sebelum implementasi upgrade tersebut? Eh, Maksudnya gimana ya? Ya maksudnya ini ya. eh Maksudnya apa eh, bisa bertahap? Ini kalau mau mengganti oh kan ya, bisa. bisa ya? Ini yang bisa. Yang kami terapkan itu kan tadi saya jelasin ada 4 FCS, ada 6 HIS dan masing-masing. Nah, itu tidak di-upgrade langsung dalam 1 tahun. Nah, itu proyek ini dikerjakan mulai tahun 2020. Nah, itu kami pertama eh, melakukan upgrade dari sisi software, yaitu HIS dan EWS-nya, dilakukan upgrade. Kemudian tahun berikutnya FCS-nya. Nah, karena 4 kemarin itu kebetulan ada eh, problem di sisi kami, jadi sebenarnya FCS 2 itu tidak digabung dengan FCS 4. Jadi tiap rencananya kami itu kemarin tiap tahun ganti FCS. Jadi eh, eh, dari sisi keuntungan, dari sisi budget tidak lebih besar untuk mengajukan proposal ke manajemen seperti itu. Jadi kemarin itu ditawarkan langsung 1 tahun itu diganti langsung empat-empatnya atau step by step diganti secara bergantian seperti itu. Baik. Berikutnya Pak Muhammad Fatoni lagi ini. Untuk perkembangan AI di DCS sudah seperti apa trennya? Oh, kalau AI ya, artificial Artificial intelligence. intelligence ini. Ya, itu kalau di tempat kami menggunakan produk dari Yokogawa juga. Kebetulan juga tahun depan ini lagi migrasi karena obsolete-nya Microsoft itu ya. Base Microsoft-nya itu obsolete atau udah masih dulu kita pakai server 2006. Nah, ini sudah 2019 yang terakhir. Nah, itu udah upgrade. Jadi kita pakai yang namanya APC, Advanced Procurement Control. Nah, yang akan dilakukan tahun depan menjadi fase ini lagi masa migrasi seperti itu. Jadi tetap bisa dilakukan optimalisasikan, tapi bukan DCS namanya. Jadi software lain yang eh, melakukan sinkronisasi dengan DCS seperti itu. Jadi DCS itu murni dari pengendalian dari seorang operator seperti itu. Kemudian ada sisi lain yaitu software lain yang sudah didesain oleh manufaktur lain ya menggunakan sistem AI itu seperti itu. Baik. Berikutnya, oh, ini tadi yang Windows 10 tadi itu Pak Syafril namanya. Bertanya lagi nih, adakah forum atau institusi yang mengadakan training di CS Engineer? Ini mungkin ada informasi nih dari Pak Bantaran. Nah, Kalau mau training di CS Engineer gimana caranya? waduh, itu kalau kami sih dari trainingnya dari langsung manufakturnya sendiri ya, vendornya langsung. Kalau di luarnya kurang tahu saya. Jadi seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Triawan.
Izin bertanya, untuk skematik pembagian ICS berdasarkan plan di tempat Bapak bagaimana? Mungkin pengelompokan tadi ada FCS 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan mungkin bisa-bisa ya. Ini Oh ya, berdasarkan bisa-bisa jalannya. berdasarkan anu ya, Pak, prosesnya. Jadi proses metanol sendiri kayak tadi proses utility sendiri. Nah itu. Jadi khusus untuk metanol unit sekian FCS ini itu benar. Kalau kami kebetulan berdasarkan dari sisi proses, makanya dibagi jadi 4 seperti itu. Baik, ini di chat box sudah habis ini. Mungkin ada yang akan ditanyakan secara langsung. Silakan kalau mau ada pertanyaan secara langsung dengan mikrofon. Boleh bertanya, Oh ya, Pak? silakan. Saya Gilang. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Pak, Bantar, Pak siapa? Bantara Bayu Permana Pak Putra. Bantara ya, Pak Ya, Bantara. Salam kenal, Pak. Saya Gilang, Pak. Salam kenal juga Pak Gila. Selain ya, Pak, untuk 420, apakah di sana sudah mengutilize selain 420 ya, apakah di sana sudah mengutilize hard? hard instrumen Pak. Ini digitalnya. Ini Oke. Ya, Nah, melakukan. kebetulan eh, eh, untuk sistem yang sekarang yang ditawarkan oleh Yokogawa di tempat kami itu sudah 420 sekaligus sistem hard. Jadi yang sistem yang lama itu masih belum hard, tapi ketika di upgrade diimigrasi ke R6 itu sudah hard semua. Jadi 4 I/O modul yang 420 itu sudah dilengkapi dengan hard. Itu hard 5 maupun hard 7. Seperti itu. artinya artinya tanpa perlu BT 200, BT apa hard komunikator sudah bisa config untuk masuk parameter di instrumen via eh, DCS konfiguratornya, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Asalkan kita punya dongle-nya ya. Dongle-nya untuk yang kita nggak perlu ke lapangan itu langsung merubah parameter transmitter. Jadi asal kita punya dongle-nya, nanti dikonekkan ke sisi FCS atau sisi marsaling. Nah, itu Ya, nanti kita maksud nggak saya tanpa dongle, Pak. Apakah tanpa dongle. software ya, apakah di Oh, kalau di tempat kami belum. Itu belum biasanya ada sendiri. Ya, ya izin PRM. share saja sih, izin share Oke, eh, oke. saya di instrumen juga pengalaman kerjanya kebetulan kita pakai Invensys Foxborough Hmm. ya yang sekarang mungkin Schneider. Itu apakah di Yokogawa tanpa tanpa dongle, apakah ada software eh, apa kalau kita sebut misalkan device expertnya untuk masuk ke parameter instrumen gitu untuk mengutilize semua alarm di instrumen parameter instrumen sendiri, misalkan contoh kecil merubah range atau merubah damping di instrumen itu sendiri tanpa perlu kita ke lapangan begitu, hanya via di konfigur DCS, Pak. Seperti Oh, itu sih. kalau kemarin ditawarkan semuanya bahwa ada. Jadi tapi kami di eh, PMI masih belum mengarah ke softwarenya ke situ. Jadi kita harus beli license-nya sendiri. Nah itu dia sistemnya hampir sama kayak eh, apa? Kalau kita kenal historian. Nah itu ada workstation-nya sendiri. Nah itu diinstal yang namanya PRM. Nah PRM itu nanti bisa langsung eh, melakukan merubah data-data di transmitter baik workstation tersebut. Nah, ada lagi tambahan fiturnya itu yaitu bisa tak mengerti kapan eh, transmitter kita mulai mau rusak. Nah itu. Jadi kalau di Yokogawa itu ada sistem yang namanya PRM, tapi belum diaplikasikan di tempat kami seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Tapi RM ini dedicated
Yokogawa ya Pak, nggak bisa Ya, dibuat tripartit ke sistem lain ya. Plan betul. resource management ya. Iya, benar. Oh, berarti dedicated untuk Yokogawa saja ya Pak. Kalau yang tempat lain, kemarin nggak kabar dikasih tahu informasi itu sih. Cuman kebetulan kami menanyakan eh, ke depannya. Nah, mereka nawarkan seperti itu. Cuman mereka belum memberitahukan informasi apakah bisa diberikan dengan vendor lain. Jadi misalkan tempat Pak Gilang itu apa ya? Foxboro ya, dari Foxboro itu. Nah, itu bisa koneksi atau enggak. Seingat saya untuk sistem-sistem seperti itu bisa semua sih. Kan kurang lebih contohnya kayak sistem advanced, advanced control ya yang kami rencana upgrade itu. Jadi semua vendor tuh bisa dipakai mulai dari Honeywell, eh, Oxmoor, Siemens, semuanya itu bisa. Tuh. Jadi eh, mungkin Pak Gilang bisa menanyakan ke teman-temannya Purwalang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bantara ya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Bantara Bayu Permana Putra yang sudah menyampaikan presentasi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di webinar sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini ya. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa, Rabu minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. izin